your sacrifice for the sake of all redemption's birth and relentless hope as the weight of grace crushed the face of love, and you bled and died for your enemies to woo us back from death and woo our Valentine to a faithless world. Every wayward heart you pursue us all, and in kindness call us home. This world is yours, my God, this world is yours. Oh, you're made to be yours. I know you love us all. Your agape love displaces fear, and the planets working heaven's need. For the kingdom comes to the heart that whispers, have mercy, God, on me. This world is yours, my God, this world is yours. Oh, you're made to be yours. I know you love us all. Oh, this world is yours. Oke, shalom teman-teman. Kita sekali lagi bisa beribadah sama Tuhan. Kita mau mengucap syukur. Gue mau bilang, kita punya Tuhan yang luar biasa. Gue percaya saking luar biasanya tuh, satu hari lagi kita bisa beribadah. Satu hari lagi kita bisa menyembah Tuhan. Mungkin dengan keterbatasan ini, di situ kita bisa lihat Tuhan kita luar biasa. So teman-teman, mari sama-sama kita siapin hati kita untuk masuk ibadah. Saya bebasin kalian untuk menyembah Tuhan. Kalian mau bahasa roh, kalian mau mengucap syukur, kalian mau menyembah Tuhan, kalian mau bermazmur, sama-sama kita bebasin. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih ya Allahku, terima kasih ya Bapakku. Kami mengucap syukur. Sama-sama mari sembah Tuhan. Mari berikan persembahan yang terbaik buat Tuhan kita. Terima kasih Bapa. Dengan segenap hati kami Tuhan, kami mau menyembah-Mu Tuhan. Sebab kami tahu Tuhan, Kau yang permata hati kami Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini Tuhan. Bapak, biar Kau yang lihat setiap hati anak-anak-Mu Tuhan yang di rumah Tuhan. Biar Kau yang lihat kesungguhan kami Tuhan. Hari ini kami mau beribadah, kami mau menyembah-Mu Tuhan. Biar Kau yang koreksi Tuhan, biar Kau yang lihat hati setiap kami Tuhan. Biar dengan segenap hati Tuhan kami bisa menyembah-Mu Tuhan. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku.
dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku, dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Oh, dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku, Kau yang menguatkan Tuhan, dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku, dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah. Katakan sekali lagi, Yesus Kaulah, oh Yesus, Engkaulah permata hatiku, dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Bagimu Bapa. Hari ini kami menyembah-Mu Tuhan. Hari ini kami menaikkan pujian bagi-Mu Tuhan. Bapa, biar Kau yang turun Tuhan. Terima kasih Lord. Kami menyembah-Mu, kami memuji-Mu Lord. Haleluya. Sinaralabaya karalo. Sama-sama dengan hati. Yesus, Engkaulah permata hatiku, dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Yesus, Engkaulah permata hatiku, dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagiku. Menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Bagimu Tuhan, bagimu Bapa, bagimu, bagimu. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih Bapa. Oh, terima kasih. Hey, kami mengucap syukur. Haleluya. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Bapa, biar hari ini Kau yang hadir Tuhan. Biar malaikat-Mu yang melingkupi setiap kami Tuhan. Bapa, kami siap untuk lebih lagi dibentuk Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Oh. Oh. Hosea, Hosea, Hosea in the highest. Hosea, Hosea, Hosea in the highest. Hosea, Hosea. Hosea, Hosea in the highest. Oh, Hosea, Hosea, Hosea in the highest. Hosea, Lord. Hosea, Hosea, Hosea in the higher. Oh, Hosea, Hosea, Hosea in the higher. Hosea, Hosea, Hosea in the higher. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, hari ini kami bisa beribadah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami mau siapin hati kami Tuhan. Kami mau mendengarkan isi hati-Mu Tuhan. Bapa, biar Kau yang berkati bibir hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Bapa, biar apa yang diucapkan dia Tuhan bisa kami terima, bisa kami dengar dengan baik Tuhan, dan kami lakukan Tuhan. Bapa, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan. Kami selesai menyembah-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, hadirat-Mu tidak pernah berhenti buat kami Tuhan. Berkat-Mu tidak pernah berhenti buat kami Tuhan. Bapa, kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biar Kau sendiri yang bentuk kami Tuhan. Biar Kau sendiri yang menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Halo guys. Perkenalkan, nama gue Jovian. Tapi harusnya semua udah tahu lah ya gue siapa. Asik sama banget gue. Oke, hari ini gue mau bahas tentang Bible Heroes. Mungkin banyak mentor-mentor lain yang udah bahas tentang Bible Heroes mereka. Nah, hari ini gue mau bahas tentang SMA. SMA itu singkatan dari Sadrak, Mesak, dan Abednego. Gue sangat suka dengan tokoh Alkitab ini karena menurut gue imannya yang gokil banget teman-teman. Kenapa bisa gue bilang gokil? Karena mungkin di saat itu mereka udah disudutkan lah. Mereka udah di ujung tanduk. Udah mau dimasukkan ke dalam perapian yang 7 kali lebih panas. Lu bayanginnya panasnya kayak gimana dong kayak gitu. Nah, mungkin kalau di waktu itu SMA mau main aman bisa aja teman-teman. Dia pura-pura nyembah patung buatannya. Terus minta maaf sama Tuhan nanti ya. Tapi teman-teman, ini relate banget nih sama kehidupan. Sering kan kita mikir kayak gitu, bikin dosa ya dulu. Nanti baru minta maaf sama Tuhan. Sering kali kita mikir kayak gitu. Tapi teman-teman,
kita belajar SMA nggak lakukan itu. Mereka kasih respon yang gokil, mereka kasih respon yang keren, kita belajar bahwa SMA nggak menjual iman mereka untuk menjadi aman. Tapi mereka terus percaya dan beriman kepada Tuhan. Lu bisa nggak kayak berserah dan beriman di keadaan tersebut? Udah mau dibasuhkan ke dalam perapian yang 7 kali lebih panas loh. Nggak bisa kan? Nah, makanya kita belajar dari SMA. Kita bisa bilang SMA itu gak main aman, tapi mereka itu beriman. Kenapa saya bisa bilang begitu? Karena banyak orang yang lagi kondisinya kelihatannya aman gak butuh iman, teman-teman. Misalnya kayak lagi kondisi keuangannya lagi baik-baik aja, hubungan sama pacarnya lagi baik-baik aja, atau kuliah, pekerjaan, dan lain lagi aman lah pokoknya. Orang-orang kayak gitu kayak ya udah jalan ini kayak let it flow aja. Dan gak berjalan dengan iman mereka kepada Tuhan. Karena mereka merasa udah aman-aman aja, guys. Nah, tapi teman-teman harus sadar, ketika kita ada di dalam wilayah aman itu, maka perlahan-lahan rasa aman itu akan merampas iman kita. Makanya di sini saya mau bilang, yuk sama-sama kita belajar dari tokoh Alkitab ini. Saya dapat 2 poin yang bisa kita pelajari dari SMA. Poin pertama yaitu berserah. Saya mau bilang berserah sama doing nothing tuh beda. Kata seandainya di Daniel 3 ayat 18 menunjukkan bahwa bukan kehendak kita harus jadi, teman-teman. Tapi kita menyerahkan semuanya itu kepada Tuhan. Kadang nih teman-teman, banyak orang-orang di luar sana di A+ mah nggak ada lah kayaknya. Amin? Amin. Oke. Kadang banyak orang di luar sana ketika diberikan sebuah problem atau masalah, mereka menggunakan kekuatan mereka sendiri. Dan sampai akhirnya apa? Mereka ujung kecewa, menyalahkan keadaan, bahkan bisa menyalahkan komunitas dan lain-lain, teman-teman. Dan juga ada yang kayak gini contoh nih. Kita udah berserah sama Tuhan, kita udah nyerahin semuanya sama Tuhan, tapi pas dijawab nih teman-teman, gak sesuai ekspektasi kita. Kadang kita maunya tuh sesuai dengan apa yang kita mau, bukan Tuhan yang mau gitu. Kadang kita maksain kehendak kita, bukan kehendak Tuhan. Kalau namanya lu mau berserah sama Tuhan, lu berserah sepenuhnya, jangan berserah setengah-setengah. Kalau lu namanya juga berserah, berarti lu memberikan semuanya untuk Tuhan. Lu memberikan kepercayaan lu untuk Tuhan, lu memberikan masa depan lu, karir lu semua sama Tuhan. Jadi lu gak perlu takut dan cemas, teman-teman. Nah, gue mau ambil dari sharing gue tentang kuliahan gue. Nah, di 2019 gue baru lulus SMA, teman-teman. Gue lagi getol-getol banget nih nyari kuliahan, kampus, sampai gue minta Koaldi buat nemenin. Nah, gue dapet nih satu univ yang menurut gue oke buat gue kuliah di situ. Dan gue tes di sana ditemenin sama Koaldi juga. Dan gue dapet potongan yang lumayan lah ya buat ngurangin biayanya. Nah, pas gue pengen masuk situ, ternyata itu masih mahal banget guys waktu dipotong sama BSPP dan lain-lainnya. Dan gue akhirnya chat sama gue dong. BTW, gue kan lagi di Amerika, jadi gue chat dia malam-malam. Gue kasih tahu, gue kuliah gini. Dan dia kaget dengan harga yang kayak gitu kan, kayak, waduh, nggak bisa bayarin dulu nih. Lagi ada kepentingan mendesak lah di sono. Nah, jadi pas gue denger chatnya begitu, pas gue baca chatnya begitu, gue kayak kaget lah. Kayak tadi lu nawarin gue buat kuliah, tapi kok jadi begini. Dan sampai akhirnya, gue agak kecewa dan gue menyalahkan keadaan sekitar. Dan sampai akhirnya kayak gue ada hopeless banget lah. Mau kuliah di mana lagi gue soalnya. Dan gue juga belum kerja di situ. Dan sampai akhirnya di titik gue mulai bisa let go. Dan hari itu gue benar-benar berserah sama Tuhan. Gue benar-benar kayak ya udahlah gue mau kuliah atau enggak, biar Tuhan deh yang kasih. Biar kalau gue paksain kan kayak nggak bagus juga kan teman-teman. Dan akhirnya beberapa hari kemudian nih teman-teman, gue ngechat lagi.
Jov, nanyain kabar, Jov gimana kuliah lu? Dan akhirnya gue ngobrol lah sama dia. Dan gue negosiasi sama dia. Dan akhirnya ketemu tuh jalan keluarnya. Dia mau biayain gue kuliah sampai semester 4 dan sisanya gue biayain sendiri. Nah, menurut gue itu adalah mukjizat dari iman gue teman-teman. Mukjizat dari berserah gue teman-teman. Di sini gue gara-gara kejadian itu gue benar-benar mulai belajar untuk berserah sepenuhnya sama Tuhan. Gak perlu takut buat lu berserah sama Tuhan gitu. Berserah means bukan kehendak gue yang harus jadi, tapi kehendak Tuhan yang harus jadi teman-teman. Jadi ketika lu mau berserah sama Tuhan, lu gak perlu maksain kehendak lu. Lu cukup taruh harapan lu sama Tuhan, biar Tuhan yang bekerja buat lu gitu. Jadi yuk kita sama-sama belajar lagi dari SMA untuk benar-benar berserah sepenuhnya teman-teman. Karena lu manusia, lu masih butuh Tuhan, karena lu adalah anak kesayangannya juga Tuhan. Adalah anak kesayangannya juga. Oke teman-teman, poin yang kedua yaitu iman yang sebenarnya. Teman-teman boleh catat. Nah teman-teman, boleh buka Alkitab di Daniel 3 ayat 17-18. Kita baca bareng-bareng ya teman-teman. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahuinya, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Teman-teman bisa lihat dari ayat yang tadi kita udah buka dan baca. Di situ membuktikan SMA mempunyai iman yang benar. Mereka itu nggak pernah main aman teman-teman. Toh di situ mereka udah diancem begitu sadisnya sama raja. Tapi jawaban mereka yang menurut gue sangat keren adalah jika Tuhan yang kita puja dapat melepaskan kami, maka Tuhan akan melepaskannya. Kalaupun tidak, ya udah, SMA nggak bakal tetap menyembah patungnya Nebukadnezar. Menurut gue itu sangat keren banget teman-teman. Dan teman-teman gue cuma mau bilang, SMA itu bukan punya mental iman yang harus ditolong. Di ayat 18 mereka bilang, kalau nggak ditolong sekalipun, gue nggak bakal tetap nyembah patung buatan lu. Dan gue tetap beriman sama Tuhan gue. Nah teman-teman, kita harus mempunyai iman yang seperti itu di masa-masa ini. Ditolong nggak ditolong, kita harus tetap setia sama Tuhan. Kita harus tetap beriman sama Tuhan. Jangan gara-gara lu nggak ditolong, lu kehilangan iman lu sama Tuhan teman-teman. Nah, gue juga mau bilang, kadang kan banyak orang ketika sudah beriman dan belum dijawab nih sama Tuhan, mereka kecewa. Mereka menyalahkan Tuhan, keadaan, komunitas. Maka dari itu yuk sama-sama kita belajar. Mau ditolong ataupun gak ditolong pun, terus sama-sama setia sama Tuhan. Kalau lu mau beriman, beriman sepenuhnya. Gak perlu takut Tuhan gak jawab. Lu tahu Tuhan bakal memberikan jawabannya di waktu yang tepat, teman-teman. Jujur nih, kita sebagai orang Kristen suka lalai, teman-teman, dalam beriman. Karena keadaan yang mendesak, jujur, kita jadi kayak yakin gak yakin. Gak 100% yakin lah sama Tuhan. Nah, kita fair-fairan aja. Di masa-masa pandemi ini, banyak kan yang ninggalin Tuhan. Banyak kan yang menjual imannya. Banyak kan yang kepahitan dan bahkan meninggalkan imannya juga. Yuk kita buka Alkitabnya di 2 Korintus 5 ayat 7. Kita baca bareng-bareng. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Nah teman-teman, ini yang menarik dari ayat ini. Bisa nggak sih kita percaya sama Tuhan tanpa melihat Tuhan bikin mukjizat dulu? Bisa nggak sih kita percaya sama Tuhan tanpa Tuhan harus nyuruh orang dulu buat kita benar-benar percaya sama Tuhan? Kadang ini yang susah untuk dilakukan teman-teman. Percaya tanpa melihat, kebanyakan orang harus melihat dulu.
Di Yohanes 20 ayat 24 sampai 29, kita buka bareng-bareng. Yuk kita baca. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu, yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka. Ketika Yesus datang ke situ, maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tangan ke dalam lambungnya, sekali-sekali aku tidak percaya." 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan kau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas pun menjawab, "Ya Tuanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Nah teman-teman, di sini Tuhan bilang di ayat 29-nya, berbahagialah mereka yang percaya. Mereka yang tidak melihat namun percaya. Bisa gak sih kita, yang tadi kita bilang, Tuhan gak usah bikin mukjizat dulu, tapi lu harus percaya sama Tuhan. Bisa gak lu challenge dulu kayak gitu? Saya mau kasih contoh, kayak gini teman-teman. Kalau kita lagi naik pesawat nih, lu bisa tenang naik pesawat tanpa tahu pilotnya. Lu bisa tenang naik kapal tanpa tahu nakodanya. Lu bisa nyaman naik bis tanpa tahu supirnya. Tapi kenapa lu masih khawatir dan gak beriman sama Tuhan? Padahal lu tahu Tuhan yang megang kendali semuanya, teman-teman. Jadi yuk sama-sama kita belajar lagi dari SMA tentang iman yang sebenarnya kepada Tuhan. Karena imanlah mereka diselamatkan, teman-teman. So, 2 hal ini, yuk kita sama-sama pegang prinsip SMA. Yang pertama yaitu berserah. Yang kedua, punya iman yang benar. Tapi teman-teman, tahu nggak karena 2 hal itu dampaknya apa aja? Yang pertama, perlindungan dari Tuhan. Daniel 3 ayat 27, kita baca bareng-bareng. Dan para wakil raja, para penguasa, para bupati, dan para menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api itu, bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus, jubah mereka tidak berubah apa-apa, bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Teman-teman, perlindungan Tuhan nyata atas SMA. Tapi saya mengutin, jangan kebalik. Lakukan dulu bagian kita, yaitu berserah dan mempunyai iman yang benar. Maka perlindungan Tuhan yang bakal turun ke lu sendiri. Bukan malah nuntut terus buat minta pertolongan dari Tuhan. Oke teman-teman. Yang kedua, satu bangsa percaya. Di Daniel 3 ayat 28-29 kita baca bareng-bareng. Berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya, dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka, karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa atau bahasa manapun yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya SMA akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing, karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian itu. Lihat teman-teman, SMA hanya melakukan keteladanan dalam berserah dan beriman sepenuhnya kepada Tuhan. Tapi ternyata their action speaks louder. Satu bangsa dibuat percaya oleh perintah Nebukadnezar, teman-teman. Yang ketiga, mereka mendapatkan promosi dari Tuhan. Di Daniel 3 ayat 30 kita baca bareng-bareng. Lalu raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego di wilayah Babel. Gue cuma mau bilang kayak gini. Kita gak perlu caper sana-sini. Kita nggak perlu menjilat sana-sini, kita nggak perlu sok-sok baik sama atasan kita untuk dapat promosi atau kedudukan. Cukup kita lakukan dua prinsip tadi. Berserah dan punya iman yang benar. Maka tangan Tuhan sendiri akan promosikan kita. Jadi lu nggak perlu kayak sok-sok baik sama atasan lu, ngejilat atasan lu. Gue ngomong kasar begitu ya. Tapi
Lu lakukan 2 prinsip tadi aja, percaya dan berserah sama Tuhan. Jadi teman-teman, sekali lagi, gue gak bosan-bosan ngingetin, yuk sama-sama kita belajar dari SMA tentang iman dan berserah. Karena gue mau bilang di masa-masa pandemi ini, banyak orang yang udah mulai kehilangan iman mereka. Banyak orang yang udah mulai gak berserah lagi sama Tuhan, dan mereka mengandalkan kekuatan mereka sendiri. Dan akhirnya apa? Mereka banyak meninggalkan Tuhan. Jadi yuk sama-sama kita bangkit lagi, kita sama-sama mempunyai iman yang benar lagi sama Tuhan, kita mulai belajar berserah lagi sama Tuhan, teman-teman. Yuk kita tutup dalam doa. Tuhan, thank you Tuhan buat hari ini Tuhan, kalau Tuhan masih kasih kesempatan buat kami beribadah. Thank you buat kebaikan Tuhan sampai hari ini Tuhan. Ajar kami untuk selalu berserah dan mempunyai iman yang benar kepada Tuhan, agar kami menjadi contoh bagi anak-anak muda juga Tuhan. Kami mau belajar terus dari 2 prinsip tadi Tuhan, yaitu mempunyai iman yang benar dan berserah Tuhan. Ajar kami terus-menerus Tuhan untuk menjadi anak-Mu yang mempunyai iman yang benar dan berserah sama Tuhan sepenuhnya Tuhan. Kau bantu kami Tuhan terus Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Tuhan, kami telah selesai ibadah Tuhan. Biar Tuhan yang lingkupilah anak-anak yang telah menonton ibadah ini Tuhan, agar berkat Tuhan terus tercurah atas mereka semua Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan, haleluya. Amin. Breaking off every chain and the fear that held me. I refuse to agree with the lies they told me. I take up my position.